Yang pertama dan sampai sekarang masih menjadi satu-satunya bisnis loft di area Gading Serpong. Yang pertama dan sampai sekarang masih menjadi satu-satunya bisnis loft di area Gading Serpong. Udah gitu ukurannya nggak nanggung-nanggung dan posisinya nggak main-main. Ini tersedia dari ukuran tipe lebar 10 sampai dengan lebar 12, ada yang 3, 4, 5 lantai plus basement. Dan posisinya ini benar-benar di perbatasan antara Gading Serpong dan BSD. Jadi kalau kalian lihat di belakang aku, ini trafficnya benar-benar tinggi banget karena baru aja dipasang lampu merah di bagian perempatan. Kalian jalan lurus sekitar 5 detik itu udah langsung ketemu sama Signage BSD City. Jadi memang kenapa aku bilang posisi ini super duper strategis. Terutama untuk kalian yang mau buka bisnis atau mau punya kantor, kalian nggak usah buka 2 cabang di 2 kota yang berbeda. Kalian bisa langsung buka aja satu tempat di sini. Maggiore Business Loft ini apa sih yang membedakan dia dengan bisnis loft lain yang udah banyak dan udah sering kita lihat di kota sebelah? Pertama nih, yang paling on point, paling aku pengen highlight, dia punya parkiran on street parking di sebelah kiri aku. Totalnya 80 lot, mobil bisa masuk. Benar-benar free tanpa ada gate masuk, sehingga konsumen-konsumen kalian, tamu-tamu, guest, itu semua bisa parkir dengan nyaman. Langsung belok aja udah bisa langsung sampai, gak usah masuk lagi atau repot-repot keliling-keliling lagi cari pintu masuknya. Itu akan memudahkan dan memberikan kenyamanan banget untuk konsumen, baik untuk karyawan kalian juga. Selain itu, parkiran di bagian dalam dan juga basement itu sangat-sangat banyak kapasitasnya. Nanti kita akan lihat satu persatu dari arah dalam. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Unit yang hari ini mau aku review adalah unit tipe 10x18 yang tingginya itu 4 lantai plus basement. Dan ini satu-satunya unit yang tersisa menghadap jalan boulevard penyambung dengan BSD yang tadi sudah kita lihat. Kalau yang di sebelah kanan aku ini tipe 12-nya, sebarisan ini tipenya sama, dan belok ke arah kiri itu ada tipe lagi yang lebih kecil yaitu di 3 lantai. Nanti aku akan kasih tahu detail perbedaannya di mana. Oke, sebelum kita mulai masuk ke arah dalam dan lebih detailnya, kita ngomongin dulu untuk spesifikasinya. Luas tanahnya ini 10x18, 180 meter persegi dengan luas bangunan. Kalau yang 3 lantai sebelah sana itu di sekitar 500-an meter persegi. Sedangkan bangunan yang mau aku review ini di 824 meter persegi. Semuanya sudah ada semi basement dan parkir-parkirannya itu benar-benar banyak seperti yang tadi sudah kita omongin. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu dari model bangunannya. Fasad luarnya ini semuanya pakai window wall warna dark brown, jadi udah nggak ada tembok-tembok lagi seperti bisnis loft lain. Makanya kalau kalian lihat sore-sore, malam-malam, pas lampunya nyala, itu kelihatannya bener-bener cantik banget, seperti satu gedung-gedung showroom yang bisa kalian showcasein produk-produk kalian. Di bagian belakang aku, kalian lihat ini ada satu lorong menuju ke ujung belakang. Karena model bangunannya ini semi detached semuanya, baik di badan maupun di hook, supaya ini nggak langsung menempel dengan bangunan yang di sebelah, sehingga kalian bisa dapat bukaan kaca dari 3 sisi. Kalau kalian jalan ke ujung, yuk kita sambil jalan ke belakang. Jalan ke ujung itu kita akan ketemu dengan pintu samping di sebelah kanan yang mengarah ke akses lift, sehingga bisnis loft ini juga bisa kalian sewain atau dipakai dengan fungsi yang berbeda-beda tiap lantainya karena mereka punya akses yang terpisah sehingga nggak mengganggu satu sama lain. Di sini ada railing kaca, itu adalah void ke lantai basement, nanti kita akan lihat bareng-bareng. Sedangkan di bagian atasnya juga sudah ada kanopi skylight sehingga area ini bisa tetap kelihatan terang. Ini adalah tempat terasnya, semuanya sudah pakai lantai HT 60x120. Motifnya ini motif abu-abu sehingga nggak cepat kotor. Dan
Di belakang aku ini adalah pintu utamanya, benar-benar gede banget dan semuanya itu dari tempered glass full kiri ke kanan ya guys. Jadi kalian tuh cuma melihat ada kaca-kaca dan juga kusen aja, udah nggak ada yang tertutup tembok. Makanya kenapa aku bilang ini benar-benar cantik, modern banget dan nggak bisa kalian samain sama bisnis love lain yang udah sering kalian lihat di kota sebelah. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ya. Pintunya ini udah pakai double door dan dia benar-benar tinggi banget. Jadi benar-benar pas kalian masuk itu langsung terasa megah dan premium. Apalagi di lantai 1 ini plafonnya itu udah high ceiling setinggi 5 meter. Jadinya kalau kalian mau buat bisnis-bisnis yang terlihat lebih premium, brandingnya elit, di sini akan cocok banget. Untuk keramik lantai 1 ini semuanya sudah menggunakan keramik marmer 120 kali 240, slabnya yang besar. Jadi memang mewah sekali. Dan di sebelah kanan ini kalian lihat seperti yang sudah aku sebutkan, semuanya itu dari kaca dan dia tuh cuma menyisakan benar-benar struktur bangunannya saja sehingga itu kelihatan pelong banget dari luar ke dalam, dalam ke luar. Nah, untuk di lantai 1 kalian sudah dapat AC kaset, udah terpasang ya, ada 2 biji di dalam area ini, sedangkan di belakang itu nanti ada 1 lagi dan di sebelah kiri aku ini adalah area wastafel, sink, dan toiletnya ada 2 slot. Di bagian belakang juga masih ada ruangan kecil untuk kalian bisa cuci-cuci. Jadi sanitary-nya semuanya sudah dapat, sudah disiapkan juga. Kalian tinggal bawa pindahan perabot-perabot furniture kalian udah bisa langsung dipakai. Oke, di bagian belakang aku ini masih ada 1 pintu lagi menuju ke area tangga dan juga area lift. Sedangkan di kanan aku ini ada pintu double door kaca. Ini adalah pintu samping yang sudah kita omongin barusan. Jalan dari samping bisa masuk dari sini dan munculnya itu di area lift. Ini adalah area perantara antara lantai basement 1, 2, 3 sampai 4. Di sini sudah terpasang lift kapasitas 8 orang dari Schindler. Semuanya ini sudah dalam kondisi installed, udah bisa siap dipakai. Sudah ada instalasi APAR dan pemadam kebakarannya, semua sudah ready. Yang aku suka, kiri kanan atasnya pun ini udah di interior yang mewah sekali. Jadi kalian tuh udah bener-bener di cut off banyak banget budgetnya. Nah, ini ada tangga ke atas dan ke bawah, tapi kita lihat dulu dari basementnya ya. Oke, kita sekarang memasuki area semi basement. Untuk di bagian lantai paling bawah ini keramiknya udah berubah ya. Ini menggunakan keramik HT 60 kali 120 dengan motif yang cantik, yaitu motif granit. Jadi kalau kalian ada guest yang datang parkir di bawah, rasanya tetap bisa elit dan mewah walaupun di basement. Ini area liftnya. Jadi nanti kalau kalian naik lift keluarnya dari sini, ini pun bisa menjadi area tunggu untuk tamu-tamu kalian dan juga direksi. Nah, ini kita mengarah ke area basementnya. Ini ada teras memanjang. Di sebelah ujung kiri itu ada 1 ruangan bisa untuk security, untuk control room dan lain-lain, multifunction. Kalian pakai sesuai kebutuhan kalian. Sedangkan di sebelah kanan aku ini ada tempat kosong. Jadi kalau kalian punya kebutuhan untuk memasang genset, di sini sudah ada instalasi pipanya. Kalian tinggal beli gensetnya dan tinggal dipasang di tempat ini. Dan di atas ini kita masih dapat penerangan cahaya natural dari void yang sudah kita lihat tadi di lorong pintu samping. Oke, ini adalah area basementnya. Lantainya sudah pakai epoxy yang glossy dan kalau kalian lihat ini muat sampai dengan 6 slot mobil, belum termasuk sama guest parking yang di bagian seberang situ. Jadi itu tuh benar-benar banyak banget. Kalian bisa tag tempat-tempat parkir yang tempat aku berdiri ini untuk direksi kalian untuk VIP parking sehingga mereka nggak usah capek-capek nyari lagi dan nggak usah jalan jauh lagi untuk masuk ke dalam unit. Oke, sekarang kita balik lagi ke dalam karena aku mau kasih tunjuk kalian area lantai 2 dan seterusnya. Oke, sekarang kita memasuki area lantai 2-nya. Tadi basementnya udah, lantai 1-nya udah, sekarang naik ke lantai 2. Untuk keramiknya ini sama seperti lantai basement. Udah menggunakan keramik HT, motifnya granit, ukuran 60 kali 120. Liftnya keluarnya di sebelah sini dan sudah terpasang AC kaset 1 di bagian area lift.
Begitupun juga dengan yang area lantai 1. Jadi untuk lantai 1 dan lantai 2 masing-masing mendapatkan 3 AC kaset yang dalam kondisi sudah terpasang. Untuk bangunannya ini sebenarnya mirip banget sama lantai 1, cuma dia lebih sedikit memanjang ke arah depan ya, jadi lebih full. Di sebelah kiri sama, di situ sudah ada wastafel, sink, area toiletnya ada 2 slot, juga area cuci-cuci. Dan sebelah kanan aku seperti yang kalian sudah bisa lihat dari tadi, ini adalah bukaan kaca jendela yang benar-benar full. Kalau dari luar kelihatannya agak brownish, tapi kalau dari dalam itu benar-benar clear. Jadi menurut aku kalau kalian yang lagi cari tempat untuk showcase, untuk showroom, menurut aku sih Business Loft ini cocok banget. Kenapa? Karena seperti yang kalian tahu tadi, depannya itu jalanan yang benar-benar super rame, dan karena baru dipasang lampu merah, jujur aja sekarang masih sedikit macet. Tapi kalau kalian pasang signage gede-gede, terus taruh barang-barang pajangan kalian, itu akan kelihatan cantik banget untuk semua orang yang lewat di situ. Apalagi yang lagi kejebak macet, itu bisa pasti ngelihatin bangunan kalian. Karena aku sendiri setiap ngelewatin jalanan ini, sejak bangunan barisan ini sudah jadi, langsung salvo ke arah kiri karena benar-benar kelihatan megah, premium, terus modern tropical sekali seperti Business Loft di luar negeri. Untuk di lantai ini semua ceilingnya itu udah berbeda sama lantai 1 ya. Kalau yang tadi di bawah 5 meter, ini tingginya sekitar 3,3 meter. Jadi bisa cocok banget juga untuk kalian pakai sebagai kantor atau apapun deh, possibility-nya itu benar-benar unlimited. Nah, dari tadi kalian udah nonton video aku sepanjang ini, kira-kira kalian udah kebayang belum? Lantai 1 mau buat apa? Apakah lantai 2 mau disewain? Lantai 3-nya mau tempat tinggal? Itu bebas banget ya, benar-benar tak terbatas. Seperti yang aku sudah sebutin tadi di awal, unit yang menghadap Jalan Boulevard antara Gading Serpong dan BSD ini benar-benar cuma sisa 1 unit aja, dan itu pun kebetulan banget karena ada yang batal. Padahal dari awal jalanan ini, barisan ini tuh semuanya udah langsung sold out. Unit-unit yang paling mahal harganya dibanding unit yang lebih murah. Itu menunjukkan demand-nya yang benar-benar tinggi banget, baik dari investor, pengguna, sampai dengan penyewanya. Jadi buat kalian yang merasa udah cocok nih dan memang lagi cari ruang usaha dengan ukuran yang besar, kalian bisa beli 1 unit ataupun 2 unit, mau digandeng dibobol juga masih bisa. Nah, mumpung unitnya ini masih ada, mendingan kalian langsung janjian survei sama aku. Jangan sampai unitnya udah habis baru deh tanya-tanya ke aku masih ada atau enggak. Udah nggak bakal ada lagi. Kebiasaan banget deh orang-orang ya, pas ada nggak dicari, pas udah nggak ada baru deh dikejar-kejar. Jadi langsung hubungi nomor aku di sini. Dan kalau kalian suka nonton video-video properti update-updatean lagi sekitaran ruko, rumah, kafling, area Serpong, kalian bisa follow Instagram aku dan juga TikTok aku. Jangan lupa subscribe YouTube aku.